Perkenalkan, nama saya Andreita Chandra, NIM 2214 2010 21, kelas A1 semester 1. Pada saat ini saya akan membahas materi pendidikan budaya anti korupsi dengan dosen pengampu Enci Aprilia Widya Mandey, SS, SH. A. Definisi. Korupsi merupakan perbuatan moral yang dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan dan menyimpang dari aturan yang berlaku yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau kelompok. Banyak yang mengatakan bahwa kemiskinan menjadi biang keladi bagi tumbuhnya perilaku korupsi, tetapi pendapat tersebut terbantahkan karena banyak juga korupsi terjadi di negara-negara yang masyarakatnya sudah makmur. Bahkan, tidak jarang korupsi yang mereka lakukan lebih rapi dan sistematis, sehingga seolah-olah yang dilakukan lebih rapi dan sistematis. Bukan perbuatan korupsi, apalagi jika hasilnya dibagi-bagikan kepada semua pihak. Dampak korupsi sungguh luar biasa. B. Bentuk. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya merumuskan 30 bentuk korupsi yang kemudian disederhanakan lagi menjadi 7 kelompok tindak korupsi. Ketujuh tindak korupsi ini berhubungan dengan suap menyuap, kerugian negara, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, dan benturan kepentingan dalam penggandaan. C. Faktor. Penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, penyebab korupsi secara umum dapat dirumuskan sesuai dengan pengertian korupsi itu sendiri yang bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok, keluarga, dan golongannya sendiri. Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack atau sering disebut Ghosn teori, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi sebagai berikut. Pertama, keserakahan berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Yang kedua, kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Yang keempat, pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. D. Dampak. Dampak merupakan salah satu dari sekian masalah yang mempunyai dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara dan dapat berdampak merusak sendi-sendi perekonomian negara. Korupsi dapat memperlemah investasi dalam pertumbuhan ekonomi dalam pendidikan anti korupsi. Tidak mudah memberantas korupsi. Sebab itu, korupsi dalam suatu tingkat tertentu selalu hadir di tengah-tengah kita. Berbagai dampak korupsi terhadap aspek ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam program pembangunan yang meningkatkan perekonomian. Yang ketiga, meningkatkan utang negara. Yang keempat, menurunkan pendapatan negara. Dan yang kelima, menurunkan produktivitas. E. Tujuan dan manfaat. Pendidikan anti korupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda. F. Langkah yang diambil untuk memberantas korupsi. Mahasiswa dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluh kepada masyarakat baik saat melakukan kuliah, kerja lapangan,
atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Demikianlah presentasi saya mengenai pendidikan budaya anti korupsi. Saya sadar bahwa pembahasan saya masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia. Di universitas ini ada 6 fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Pertanian, Fisip, Hukum, Sastra, dan Keperawatan. Bagi teman-teman yang berkeinginan untuk bergabung bersama kami, bisa ke Jalan Walter Monginsidi 6, nomor 126, lingkungan 2, Bau Manado. Atau bisa lihat di deskripsi yang ada di bawah ini. Sekian informasi dari saya. Kiranya informasi ini dapat berguna bagi kita semua.